Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya, dilanggengkan kesehatannya, diperbanyak uangnya, dibaguskan urusan-urusan dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dijadikan dunia sebagai bekal bagi akhiratnya, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khawatimah. Amin. Baik, pada hari ini kita agak rehat dulu dari pembahasan seputar Joko Widodo karena saya sudah lama juga tidak membahas tentang Wahab Boys dan banyak berseliweran video-video di beranda saya mengenai Wahab Boys itu, yang mana 1-2 dari video itu menggelitik saya untuk mengomentari. Nah, entah ini skill saya dalam mengomentari permasalahan Wahabi masih ada atau tidak ya. Kita akan saksikan saja nanti. Nah, yang dibahas di sini adalah videonya Firanda. Ini mengenai, judulnya sih begini, pelaku bid'ah itu lebih besar dosanya daripada para pelaku dosa. Kurang lebih seperti itulah ya. Dalam pengertian pelaku bid'ah itu tidak akan melakukan dosa, tetapi mereka tidak sadar itu sedang dalam keadaan berdosa, sehingga sulit sekali diharapkan pertaubatannya. Nah, ini sebetulnya ya saya melihat di dalam kesembronoan para Wahabi, termasuk di dalamnya ini si Firanda, terlepas dari yang bersangkutan ini mau disebut Wahabi atau tidak, itu adalah di dalam ketiadaan definisi yang tepat, tasawur yang tepat mengenai bid'ah itu sendiri. Jadi tasawur masalah ya, mendefinisikan masalah itu adalah pokok. Kalau kita tidak mau mengatakan cabang ya, itu adalah pokok dari permasalahan yang kita bahas. Nah, apabila sedari awal pengertian bid'ah misalkan yang disebut oleh Firanda di sini sudah berbeda dengan pengertian bid'ah misalkan yang dipakai oleh Imam Syafi'i, maka sedari awal ini tidak akan selesai permasalahannya. Nah, sehingga saya tidak pernah melihat atau mendengar ada definisi yang definitif mengenai bid'ah dari para Salafi Wahabi, sehingga mereka itu loncat-loncat tuh. Jadi kalau misalkan dikatakan yang namanya bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, nah mereka itu tidak pernah mau mengakui bahwa perbuatan mereka juga sebetulnya bid'ah. Misalkan di dalam ngajar nih nanti ya pakai Apple produknya Yahud tuh misalkan begitu ya. Ini nanti kita akan lihat si Firanda itu ngajarnya pakai Apple juga. Itu kan bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, padahal itu masuk ke dalam kategori begitu, sebagaimana yang mereka lakukan apabila definisi bid'ahnya itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka nggak mau tuh disebut bid'ah tuh. Kemudian kajian yang ditetapkan harinya begitu ya, hari Minggu misalkan, hari Ahad, hari Senin, itu mereka tidak pernah mau mengaku itu bid'ah, padahal itu sesuai dengan kategori atau dengan definisi yang mereka buat sendiri. Nah, kalau kita misalkan ya di Syafi'iyah itu kita membagi bid'ah ke dalam beberapa kategori ya. Kalau secara hukum begitu, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Karena semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu ya akan kena oleh salah satu dari hukum yang 5 itu. Nah, jadi kita itu konsisten dari awal. Nah, kalau si Wahabi itu tidak konsisten, sehingga perbuatan-perbuatan yang mereka sangkakan bid'ah menurut definisi mereka sendiri itu hanya dikenakan haram itu bagi bid'ah-bid'ah yang mereka tuduhkan kepada, katakanlah, antitesa dari kelompok mereka. Siapa itu? Ya secara historisnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah, itu secara historisnya. Kalau sekarang ya NU ya secara organisasinya. Baiklah, supaya kita tidak lama-lama, kita akan melihat kerancuannya Firanda di dalam membahas bid'ah dalam video ini. Kita saksikan saja ya langsung. Pelaku bid'ah menyerukan bahwasanya bid'ahnya
Bid'ahnya bagian dari agama. Tuh kan pakai Apple kan. Adapun pelaku dosa besar tidak. Pelaku dosa besar mengakui dia bersalah. Mengakui dia bersalah. Oleh karenanya Allah menganggap bahwasanya bid'ah adalah iftira. Nanti dibawakan oleh penulis, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, dan orang yang mengatakan ini agama padahal bukan agama adalah dia telah berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa paling besar adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah apa yang kau tidak ketahui. Ini Allah tidak pernah mensyariatkan ini, kemudian engkau mengatakan ini disyariatkan, ini ada pahalanya, ini mustahab bahkan wajib. Di zaman Nabi enggak ada, sekarang jadi wajib. Ada banyak perkara seperti itu. Zaman Nabi enggak ada, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya, para tabi'in Imam 4 tidak pernah melakukannya, sekarang jadi wajib. Itu banyak seperti itu. Baik, ini Firanda ini kan tidak menyebutkan tuh yang dia maksud di dalam permasalahan ini siapa. Nah, padahal ayat-ayat yang dimasukkan tadi, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, misalkan, kalau saya tidak salah membaca ayatnya itu ya, itu kan atas orang-orang musyrikin Mekah saat itu. Nah, sedangkan yang dituduh para pelaku bid'ah oleh Wahabi sekarang itu bukan melakukan bid'ah sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin saat itu, tetapi dia adalah sebagai interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran itu kan dia mujmal, mayoritasnya ya. Kemudian hadis itu dia sebagai mubayyin yang menjelaskan kepada Al-Quran itu. Yang mana penjelasan hadis ini itu juga masih membutuhkan kepada penjelasan. Nah, jadi ada kaidah-kaidah umum, yang mana kaidah-kaidah umum ini dia sudah dijelaskan oleh Al-Hadis. Yang mana kita itu sekarang melihat ada beberapa perbuatan, yang mana perbuatan ini masih masuk ke dalam kategori kaidah-kaidah umum itu, seperti misalkan membaca Yasin di dalam malam Jumat misalkan, itu masuk kaidah umum atas perintah memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, yang mana pada akhirnya nanti celakanya Wahabi ini, mereka itu teriak-teriak bahwa pelaku bid'ah itu tidak sadar mereka berbuat dosa, padahal pada akhirnya yang tidak sadar berbuat dosa itu para Wahabi sendiri, seperti Firanda ini yang mengharamkan orang membaca Al-Quran. Nah, itu celakanya lebih celaka lagi. Jadi mahalun nizanya ya, permasalahan inti dari perdebatannya itu bukan di dalam katakanlah melakukan perbuatan itu bid'ah itu dia mencelakakan atau tidak. Bukan di situ permasalahannya. Apakah yang dilakukan ini dia termasuk bid'ah yang mencelakakan atau tidak? Di situ permasalahannya. Jadi ini beda. Ayat yang dimaksudkan dulunya itu, ini adalah istifham inkari kan, waman azlamu itu bukan pertanyaan dan siapa yang lebih zalim, bukan. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang yang menisbahkan suatu kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud saat itu adalah musyrikin. Nah, inilah bahayanya para Wahabi turunan Khawarij ini. Ayat-ayat yang dimaksudkan kepada orang-orang musyrik ditempelkan kepada orang-orang mukmin. Makanya mereka itu disebut neo Khawarij. Kita teruskan dulu. Kalau tidak dilakukan dituduh seakan-akan imannya kurang, seakan-akan bermasalah ya, atau dikucilkan. Sehingga memang mereka tidak pernah, mungkin ulama mereka tidak mengatakan wajib, tapi perlakuan mereka menunjukkan bahwasanya seakan-akan itu adalah wajib. Nah, itu makanya di antaranya ketika Amr bin Hayy al-Khuzai, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, di akhir surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'Allahal kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bid'ah itu berarti pensyariatan. Ya. Ya. Nah, ma lam ya'dzan bihillah, mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat bid'ah membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkonsekuensikan mereka berdosa nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan hal ini di antaranya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah ayat 103, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala wasilatin wa ma ja'alallahu min bahiratin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina yas'aluna Allahi kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan bahira.
Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin. Allah tidak pernah mensyariatkan bahirah, sa'ibah, wasila dan ham. Ini 4 jenis hewan. 4 jenis kalau enggak onta adalah kambing. Dan onta, hewan-hewan ini punya jasa. Di antaranya ada onta yang mungkin melahirkan betina berapa kali berturut-turut. Sehingga akhirnya dikeramatkan. Dikeramatkan tidak boleh ditunggangi, ada yang dikeramatkan tidak boleh dimakan. Yang buat keramat ini siapa? Adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan dia berniat baik untuk memuliakan hewan-hewan ini. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah ketika beliau menjelaskan biografi Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Dia adalah baik, berbuat baik kepada hewan-hewan. Hewan tersebut punya jasa karena mungkin melahirkan betina berturut-turut. Kalau lahir betina berturut-turut maka mudah untuk berkembang biak. Mungkin di antaranya demikian. Maka dia mengkeramatkan hewan-hewan tersebut. Dia bilang tidak boleh ditunggangi atau tidak boleh dimakan atau tidak boleh ini, tidak boleh anu. Niatnya baik, tapi itu jadi syariat karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dari situ Allah mengatakan, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun." Allah tidak pernah mensyariatkan hewan-hewan ini, akan tetapi orang kafir yang berdusta atas nama Allah Subhanallah. Amr bin Al-Khuzai dianggap berdusta nama Allah karena membuat syariat baru. Ya, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Sebentar, nah ini, jadi kalau misalkan bid'ah itu diartikan sebagai pembuatan syariat baru, itu adalah definisi bid'ah yang bid'ah. Kalau kita mau melihat bid'ah itu artinya apa, kita harus kembali kepada kebiasaan orang Arab. Nah pertanyaannya, siapa yang mendefinisikan bid'ah itu sebagai pensyariatan baru? Itu siapa? Yang sanad pertama, bid'ah adalah syariatun jadidatun. Dia adalah syariah yang baru. Siapa itu? Apakah itu perkataan Rasul? Bukan. Apakah itu perkataan sahabat? Juga gak bakalan ketemu. Jadi ini membid'ahkan perkara dengan bid'ah yang mana Firanda gak bakalan sadar. Termasuk para fanboys Wahaboys juga gak bakalan sadar. Nah jadi apabila misalkan sedari awal mereka itu membid'ahkan dengan bid'ah, itu ya pelaku bid'ahnya ya mereka sendiri pada akhirnya. Dan sekali lagi ini membawa ayat-ayat yang sebetulnya bukan bukan ayat untuk, contohlah misalkan mengharamkan yasinan, mengharamkan tahlilan misalkan. Kalau itu yang dianggap yang dianggap bidah oleh Wahabi itu ya. Kemudian mengharamkan misalkan zikir berjamaah, itu bukan untuk ke sana. Ini menjelaskan bahwa ada kesalahan ya di dalam keadaan Arab saat itu yang disangkakan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Sanusi di dalam kitab Syarah Muqaddimat itu telah membagi musyrik kepada beberapa bagian. Salah satunya itu adalah syirkut takrib. Nah, syirkut takrib itu adalah keyakinan bahwa Allah itu tidak akan bisa digapai oleh katakanlah ya kesolehan manusia. Dalam pengertian manusia itu dia tidak layak untuk menyembah Tuhan secara langsung. Nah, dan mereka itu pada akhirnya memiliki anggapan bahwa manusia itu harus memakai perantara-perantara. Nah, harus memakai perantara-perantara ini pada akhirnya oleh Imam Sanusi dikatakan ini permasalahannya di dalam syara, di dalam syariat. Dalam pengertian apabila syariat itu memang menetapkan perantara-perantara itu ya tidak menjadi masalah. Begitu. Apabila syariat tidak menetapkan perantara-perantara itu, maka itulah yang menjadi masalah. Makanya kita mau mendekatkan diri kepada Allah supaya lebih dekat misalkan, karena Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah begitu ya. Jadi dekatnya kepada Allah itu adalah makni, secara makna, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan misalkan bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih dekat kepada Allah dalam pengertian sebagai konsekuensi dari lebih banyaknya pahala, maka kita mengakui itu karena itu disyariatkan. Nah, hewan-hewan tadi yang disebutkan itu tidak ada syariatnya. Jadi permasalahannya sekarang kan kita tinggal berbincang nih, apakah perkara-perkara yang dituduhkan bid'ah oleh para Wahabi ini itu ada syariatnya atau tidak. Nah, ini kan mahalun nizanya di situ. Ya, nah dan kita punya dalil jumali ya, punya dalil global terhadap semua perbuatan-perbuatan, katakanlah amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah-amaliyah Asy'ariyah Maturidiyah begitu, Nahdlatul Ulama katakanlah di sini, itu semuanya ada dalilnya. Lah cuman dalilnya itu sama si Wahabi mah tidak pernah dianggap sebagai dalil karena mereka itu ingin sesuatu yang langsung begitu ya. Padahal kalau kita lihat misalkan tadi kalau atas definisi mereka yang namanya bid'ah itu adalah pensyariatan yang baru, kita mengatakan bahwa belajar tajwid itu fardu ain. Apakah ada perintahnya dari Rasulullah SAW secara
tekstual secara letterlek ya bahwa belajar tajwid itu wajib, kan nggak ada. Kemudian kita melihat belajar nahwu, sorof secara ta'amuk ya, secara dalam, itu kan hukumnya fardu kifayah. Nah kalau misalkan secara mendasar bagi seorang asatidz, bagi seorang ustadz itu kan fardu ain. Apakah ada tuh dari Rasulullah SAW teks yang demikian? Itu kan sudah pensyariatan baru juga. Nah pada akhirnya kita kalau misalkan mengatakan yasinan malam Jumat itu mustahab, kan kita tinggal lihat saja di belakangnya apakah ada dalil-dalil jumali secara umum yang menunjukkan kepada kemustahabannya membaca surah Yasin di dalam malam Jumat. Dan orang-orang yang melakukan itu, apalagi yang mensunnahkan itu dalam pengertian membiasakan itu pasti memiliki alasannya, pasti memiliki landasan berpikir sampai memiliki kesimpulan bahwa membaca Yasin malam Jumat misalkan atau tahlilan katakan demikian itu mustahabun, atau dalam pengertian lain itu disunnahkan dengan dalil-dalil yang umum. Cuman sekali lagi para Wahabois itu tidak akan paham karena pola pikirnya sudah berbeda. Mereka itu turunan Khawarij, kesininya itu mereka turunan dari Zohiriyah, tekstualis begitu. Nah permasalahan dari tekstualis itu dari Zohiri, tapi masih mending Zohirinya itu ya. Tekstualis sekarang itu siapa Firan dan kawan-kawan itu lebih turun lagi ke pemahamannya itu daripada Zohiriyah dulu. Permasalahannya itu nanti satu teks dengan teks yang lain itu dia suka kontradiktif apabila difahami keduanya itu sebagai zohir. Itu permasalahannya nanti. Kita teruskan dulu ya. Makanya dia diazab, kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyabas sawaib. Karena dia yang pertama kali mengkeramatkan hewan-hewan. Jadi konsekuensi dari bid'ah berarti dia membuat syariat baru atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh berusaha nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Syekh Muhammad Wahab rahimahullah memandang bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada dosa besar ya. Terus pertanyaan sekarang nih yang dilakukan sama si Firanda ini apa hukumnya? Apakah dia itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram tuh? Apa? Nih ngaji seperti ini. Nah kalau dia itu ada hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram menurut si Wahabi itu kan harus ada secara letterlek mana yang mewajibkannya atau mana yang mensunahkannya, mana yang mengubahkannya. Itu nggak bakalan ketemu ya, nggak bakalan ketemu kecuali dalil-dalil umum begitu. Nah ini dalil-dalil umum ini nanti masuk kepada juz'iyatnya. Yang jumali itu dia masuk kepada yang tafsilinya. Taib yang berikutnya ketiga, bahwasanya pelaku bid'ah tidak merasa bersalah. Sehingga dia tidak akan, sulit diharapkan tobatnya ya. Sulit diharapkan tobatnya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Mereka sadar bahwasanya mereka bersalah. Oleh karenanya pelaku bid'ah tidak pernah berdoa, ya Allah lepaskanlah aku dari bid'ah ini. Enggak, malah dia berdoa, ya Allah kuatkanlah aku dengan bid'ah ini. Mudahkanlah aku untuk mengajarkan bid'ah ini. Dia justru berdoa demikian. Adapun pelaku maksiat, kalau dia punya hati dia berdoa, ya Allah buatlah aku meninggalkan maksiat yang aku lakukan ini. Di sisi inilah makanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Sebenarnya dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Sungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena al-bid'ah yutabu, al-maksiyat yutabu minha. Ya, kalau maksiat orang mungkin bertobat darinya, adapun bid'ah tidak, sulit untuk bertobat darinya ya. Baik, nah ini permasalahan juga. Dulu salafus saleh itu kalau mengatakan bid'ah itu yang maksudnya bid'ah yang muharramah itu yang diharamkan, itu adalah bid'ah terhadap i'tiqad. Nah, sebetulnya ya kesulitan diharapkan taubat itu bukan hanya dalam pengertian begini, apakah di kita itu ada bid'ah yang muharramah? Ada, makanya Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang haram. Jadi pelaku bid'ah yang kita sepakati dulu begitu ya, yang haram ini, apakah mereka itu bisa diharapkan taubatnya? Susah.
Nah, itu bukan hanya dalam pengertian pelaku bid'ah, tapi pelaku maksiat yang dia tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah kemaksiatan. Apalagi kalau mereka itu melakukan kemaksiatan, tetapi dalam pikiran mereka itu adalah sebuah ketaatan. Nah, itu akan sulit sekali untuk diharapkan taubatnya. Nah, mereka ya, si Firanda ini, taruhlah dalam hal ini begitu, menisbahkan perkataan itu kepada orang yang tahlilan, kepada orang yang yasinan, kepada orang yang katakanlah zikir berjamaah begitu ya, para pelaku torikoh yang muktabaroh. Itu yang disematkan, mereka itu pelaku bid'ah dan mereka tidak akan taubat. Karena mereka itu menginginkan istiqomah begitu di dalam perbuatannya itu, yang malam Jumatan, yang yasinan malam Jumat ingin istiqomah di situ, yang lainnya pun demikian. Kita juga sama punya dengan kaidah yang sama begitu ya, menuduhkan hal ini kepada Wahabi. Karena apa? Karena mereka itu punya i'tiqad yang salah. Mereka itu tidak akan merasa salah tatkala mereka punya i'tiqad bahwa Allah itu bertempat di arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, punya wajah, punya kaki begitu, punya betis. Subhanallah ya, dari apa yang mereka katakan. Nah, apakah mereka itu merasa salah tatkala mereka memiliki i'tiqad seperti itu? Lah tidak. Bisa tidak mereka taubat? Ya kalau misalkan mereka tidak merasa salah, bagaimana mereka taubat? Kan itu permasalahannya. Nah, sekarang kan kita tinggal kalau kita mau berdebat begitu ya dalam permasalahan ini. Sesungguhnya bid'ah mana yang memang diharamkan? Apakah bid'ah yang dilakukan oleh para Wahabi ini, yang mana mereka itu punya i'tiqad bahwa Allah itu bertempat, ya, bahwa Allah itu punya betis, literal, punya tangan, punya kaki, atau para pelaku yang dikatakan oleh mereka bid'ah itu membaca Yasin malam Jumat dan lain sebagainya. Nah, yang mana pada akhirnya ya tidak bisa kita itu hanya melakukan ini ada perkataan salaf yang mengatakan bid'ah itu lebih disukai daripada lebih disukai di sisi syaitan daripada pelaku maksiat. Kemudian ini tiba-tiba misalkan dilemparkan kepada amaliyah Nahdlatul Ulama misalkan, atau amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan tidak bisa. Ya, karena ini perkara yang sama juga bisa kita pakai untuk menyerang mereka. Nah, makanya di sini permasalahannya jangan langsung kepada ini lebih buruk daripada maksiat, jangan ke situ. Kalau kita mau clear di dalam permasalahannya, sekarang apakah ini ada syariatnya atau tidak, kan begitu. Jadi jangan sampai kan dalam pikiran mereka begitu ya, dalam pikiran Wahabi, mereka itu sedang memberantas bid'ah, itu dalam pikiran mereka. Tetapi dalam kenyataannya mereka itu mengharamkan membaca Al-Qur'an yang kapanpun boleh dilaksanakan. Mereka itu mengharamkan baca zikir, yang mana zikir itu kapanpun itu sunnah untuk dilakukan, ya, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu, misalkan tatkala sedang buang air, misalkan tatkala sedang jima, itu kan ada ketidakadaan sunnahnya. Kapanpun dilaksanakan. Nah, ini orang misalkan mau istiqomah tiap ba'da sholat rawatib misalkan begitu ya, mau setiap malam Jumat misalkan ada zikir bersama. Loh, kok kenapa diharamkan? Oh, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, marahinnya pun, melarangnya pun tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu permasalahannya. Jadi ini masuk dalam kaidah umum, kita melihatnya demikian. Dan kalaupun permasalahan itu tidak mereka lihat begitu kan, jangan sampai ayat-ayat yang dia itu pada dasarnya kena terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang kafir, lah kok malah dipakaikan kepada orang-orang mukmin. Kita biarkan saja ini misalkan di dalam permasalahan khilafiyah yang tidak perlu ditahkik begitu. Mending ngurus masalah yang lain. Yang mana masalah yang lain itu yang lebih utama adalah apa? Masalah akidah, i'tiqad. Mereka itu tidak sadar bahwa i'tiqad mereka itu i'tiqadnya Yahudiyah. Mereka nggak sadar. Baca tuh kitab-kitab tentang akidah ya, kalam. Itu akan dilihat. Mereka kan suka mengatakan ya bahwa sanad berpikir kita itu dari Aristo. Ya, itu memang kita akui lah, sanad berpikirnya iya, kesimpulannya tidak, kesimpulan kita itu tidak masuk Aristo. Nih, Wahabi ini ya, mereka itu di pikiran mereka itu mengikuti Quran dan hadis, tapi dalam kenyataannya di dalam bab i'tiqad mereka itu ikut Yahudi. Bagaimana? Natijahnya itu kesimpulannya. Itu sudah demikian adanya. Kita teruskan dulu ya. Maka ini dalil bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat dari sisi ini. Kemudian yang keempat, banyak bid'ah ya, yang merupakan kekufuran dan kesyirikan.
Itu terkait dengan dosa besar ya, kesyirikan ya. Kesyirikan banyak ya. Banyak bid'ah yang merupakan yang sampai pada kesyirikan. Sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Terutama bid'ah-bid'ah akidah ya. Banyak sekali. Seperti bid'ah apa? Bid'ah beristighatsah kepada mayat. Aduh. Ini syirik ya. Minta kepada mayat. Sementara pelaku bid'ah menyeru hal ini. Sebagai kita sudah jelaskan panjang lebar dalam kitab Kasyfus Syubhat. Bagaimana mereka menguasai jangan minta langsung sama Allah, mintalah kepada wali-wali. Kalau minta sama Allah terlambat dikabulkan. Allah tidak ngiri kamu siapa? Minta langsung, minta kepada wali. Ya wali fulan tolonglah aku, wali fulan tolong. Ya. Ini syirik, bid'ah, diyakini kebenarannya, dianjurkan. Dan dia merupakan kesyirikan. Contoh juga misalnya bid'ah, misalnya tentang akidah hululiyah. Nah baik, kalau masalah hulul itu ittifaq lah ya, kata Wahabi itu sesat, kata kita juga sesat. Ini kita mau lihat dulu ini nih, apa meminta kepada mayit. Saya kemarin ada postingan bagus ya. Kalau ada orang bilang orang Kristen itu menyembah Sun Gokong, kita itu harus mengatakan itu salah. Ya, bukan dalam pengertian kita itu Nasrani, bukan. Tetapi orang yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Sun Gokong, itu mereka nggak tahu keadaannya bagaimana. Nasrani itu tidak menyembah Sun Gokong, yang disembah itu adalah Yesus, katakanlah demikian ya. Ya, yang Trinitas itu. Nah, kalau si Firanda itu mengatakan bahwa ya dengan istighosah kepada mayit itu kita meminta kepada mayit dalam pengertian bahwa kalau sebagaimana dikatakan tadi kita meminta langsung kepada Allah itu akan telat terkabulnya. Ya nggak demikian, ya tidak demikian. Jadi itu pun kalau misalkan mayat pun ya itu tidak sembarang mayat. Karena tadi kembali lagi ini disyariatkan. Dalam pengertian syariatnya itu ada. Bagaimana para sahabat dulu tatkala kesulitan itu datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak di dunia lagi, yang jasadnya itu sudah dikubur di kamar beliau sendiri begitu. Datang para sahabat ke sana melakukan istighosah. Lah kalau kalau misalkan itu memang tidak ada syariatnya, kenapa para sahabat itu melakukan hal itu? Itu permasalahannya, dan itu manqul, dinukil kepada kita. Ada permasalahannya. Imam Syafi'i juga demikian kan, suka datang ke ke makamnya Imam Hanafi. Tabarruk, itu bahasanya jelas seperti itu di dalam kitab-kitab. Ya kalau misalkan mau lihat kitabnya sendiri, carilah kitabnya sendiri ya. Nah ini tidak akan selesai dalam hal itu. Cuman ini kan dalam permasalahan bahwa si Firanda ini sudah salah menghukumi dari awal. Nah kenapa kita itu melakukan? Apakah harus? Nggak harus juga. Cuman tatkala kita itu berdoa misalkan begitu ya, yang mintanya kepada Allah bukan kepada mayit, bukan. Mintanya kepada Allah itu namanya istighosah. Ada istighosah yang diharamkan, ya, yang tidak disyariatkan. Misalkan istighosahnya ke sana tuh ke Gunung Kawi, itu nggak ada syariatnya. Itu muharramah, diharamkan. Ke pohon jati begitu ya. Itu muharramah. Istighosah kita kepada orang tua, kita minta doakan kepada orang tua, kan bisa tuh yang masih hidup. Kalau yang sudah wafat itu hanya kepada orang-orang yang soleh dalam sangkaan kamu begitu. Dalam sangkaan kamu itu dilakukan oleh para ulama. Itulah iktiqodnya. Jadi tidak sembarang mayit. Nah kalau misalkan orang tua, mau orang tuanya bergajul kayak, mau orang tuanya hatta begitu ya, kalau orang tuanya pun kafir, kita itu tetap saja minta doa kepada orang tua kita. Kita minta ridho dari orang tua kita. Naudzubillah min dzalik, meskipun orang tuanya misalkan kafir. Tapi kalau misalkan sudah wafat, ya nggak bisa. Orang mukmin pun yang biasa-biasa saja itu tidak bisa diharapkan tawasulnya tidak bisa. Tapi ada di dalam keadaan orang-orang soleh. Jadi jangan sampai Firanda itu memberikan hoax ya, yang suka tawasul istighosah terhadap orang-orang soleh. Saya emang nggak suka begitu, cuman nggak begitu juga. Saya nggak suka kenapa? Ya kejauhan, terlalu sibuk begitu ya, terlalu sibuk. Bukan berarti saya melihat itu haram, tidak. Cuman di dalam informasi yang diberikan oleh si Firanda ini sedari awal dia itu sudah salah memahaminya. Jadi seperti punya anggapan bahwa orang Kristen itu nyembah Sun Gokong. Ya, tatkala melihat orang itu tawasul misalkan atau istighosah di kuburannya, di makamnya orang-orang yang soleh, tidak seperti sangkaannya si Firanda ini.
demikian ya, ini nggak bakalan selesai. Iya, ini cuma mengklarifikasi saja. Mudah-mudahan ada 1-2 orang yang memang terbuka pikirannya bahwa Wahabi itu ya orang-orang yang seperti ini, sempit pemikirannya, tidak tahu akar permasalahannya. Bahkan mereka sendiri yang sebetulnya salah, yang tidak mau disalahkan. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam mafirullah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.